pemerintah ni memang dah tak betul lah bang. Ada kan urus orang nak berangkat haji saja ke 20 tahun baru berangkat. Umur aku ni sekarang bang dah 45. Tambah 20 tahun lagi entah masih adakah tidak aku kat muka bumi ni. Kalaupun aku masih hidup, dah terbengkok kuasa jalanku ni bang. Dah jalan 4 kuasa. Mau ke mana lagi Lul? Itu karena banyaknya jemaah haji dari Indonesia ni yang mau berangkat. Sementara kuota yang tersedia di Arab Saudi itu terbatas. Ngapa pakai kuota lagi? Nak berangkat haji pun mesti pakai pulsa juga. Bukan kuota pulsa, tapi jumlah jemaah haji yang mau diberangkatkan setiap tahunnya. Yang mau berangkat haji, mau berhaji itu bukan cuma muslim yang ada di Indonesia ni aja Lul, tapi muslim seluruh dunia. Kalau semua diberangkatkan dalam 1 tahun itu, mana muat kota Mekah tu nampungnya. Tapi Presiden Jokowi itu memang dah tak betul lah kuasa bang. Dia bisa sampai ke Lampung sana, tapi kenapa tak bisa sampai ke kampung belacan gitu nih? Orang tu warga Indonesia juga, kita juga warga Indonesia juga. Ini dah namanya pemimpin tak adil. Abang cakap pemimpin tak adil kan masuk neraka kan bang? 2024 ni aku dah tak nak lagi lah pilih Jokowi tu bang. 2024 memang dia nggak nyalon lagi. Tapi kan ada calon lain, ada pilihan lain. Kau pilihlah dari calon-calon nanti yang ada, mana yang terbaik. Yang mana pun tak ada yang betul tu bang. Ganjar tu, urus Jawa Tengah tu pun tak betul. Anies Baswedan, urus jadi gubernur Jakarta sana pun tak ada beres. Apa lagi Prabowo, dah 2 kali calon berulang-ulang pun kalah. Muda dulu masih gagah perkasa pun kalah, konon pula dah tua. Dari mana kau tahu kalau orang tu tak betul? Dari mana tahu pula? Itu maka abang tengok TikTok, usah ngaji saja bang. Capres pun abang tak tahu. Nonton juga aku Lul. Terus, kenapa abang tak tahu? Ramai orang upload orang tu bertiga tu. Semua buruk, tak ada yang bagus. Itu karena kau tengok buruknya aja Lul, dan kau percaya. Bukan aku je yang percaya bang. Semua orang buat macam tu. Tapi dari yang kau tonton itu kan belum tentu juga kebenarannya Lul. Kenapa nggak kau pilih tontonan-tontonan yang menyampaikan prestasi dan kebaikan dari calon-calon yang ada? Sehingga kau mendapatkan referensi yang terbaik dari calon yang ada. Mana seru bang? Kalau kita cuma tengok baiknya je, kita tak tahu buruknya. Ya sebaliknya. Kalau kau tengok keburukannya aja, dari mana kau bisa tahu ada kebaikannya? Iya tak iya juga ya bang? Yang lebih buruk lagi, akhirnya hati dan pikiranmu hanya akan diisi dengan keburukan dan kebencian-kebencian terhadap orang lain. Akibatnya, itu menjadi celah bagi setan untuk menanamkan dalam hati dan dirimu bahwa dirimulah yang lebih baik dan paling mulia. Jadi macam mana yang betul tu bang? Pilih dan pilah dari calon yang ada. Lihat plus dan minusnya. Gunakan hati dan pikiran yang bersih dalam memandang. Buang perasaan lebih baik, lebih mulia dari orang lain. Kalau tiga-tiga orang itulah bang calon nanti, menurut abang mana yang paling baik bang? Kita punya hak yang sama untuk memilih dan memilah di antara mereka. Dan kita yakin di antara mereka adalah orang-orang yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Kita juga yakin
Tidak ada niat yang buruk di dalam hati mereka untuk negeri dan rakyat ini. Allah telah mengangkat derajat mereka lebih tinggi dari sebagian lainnya. Lalu kenapa kita berusaha untuk merendahkan dan menghinakannya? Sementara apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan kepada negeri ini tidak jauh lebih banyak dari apa yang telah mereka baktikan. Sekalipun mereka pasti memiliki kekurangan. Namun bukan berarti kita jauh lebih mulia dan berhak untuk menghujat dan memfitnahnya. Kalau seandainya pemimpin itu salah bang, apa tak boleh kita meneguhnya atau menasihatinya bang? Boleh. Dan itu juga diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena agama ini adalah nasihat. Tetapi ada beberapa syarat yang dicontohkan oleh baginda Rasul apabila kita ingin menyampaikan protes atau nasihat kepada orang lain. Berlebih itu kepada pemimpin. Yang pertama, bersihkan dulu niat kita. Apakah niat kita menyampaikan nasihat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kebaikan, atau karena ada kebencian dan kedengkian di dalam hati kita? Yang kedua, sampaikan solusi untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, gunakan dengan cara yang baik tanpa mempermalukannya. Karena untuk merubah keburukan dengan cara yang buruk tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun, melainkan hanya akan menambah keburukan. Yang terakhir, perbanyaklah istighfar dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan-jangan apa yang kita pikirkan dan apa yang telah kita sampaikan justru akan memberikan dampak yang buruk kepada orang lain. Begitulah akhlak agama yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat ini. Namun saat ini kita sudah sulit membedakan mana yang benar-benar nasihat dan mana yang sebenarnya ambisi semata.